Belum lama ini, Presiden Prabowo duduk untuk sebuah wawancara yang sangat mendalam, memaparkan visinya untuk masa depan Indonesia. Dari ketahanan pangan sampai strategi di panggung global, kita akan bedah semuanya di sini. Visinya, jawabannya atas berbagai kontroversi, dan strategi yang akan menentukan arah bangsa kita ke depan. Oke, jadi kita akan lihat pemikiran Presiden ini lewat 5 pilar utama. Mulai dari visi keamanan, lalu transformasi ekonomi, cara beliau menghadapi laporan palsu, jaminan kebebasan berpendapat, dan terakhir, soal diplomasi global. Anggap saja ini peta jalan kita untuk memahami isu-isu paling krusial langsung dari pemikiran beliau. Kita mulai dari yang paling fundamental ya, karena bagi Presiden Prabowo, semua strategi besar itu akarnya cuma dua, pangan dan energi. Menurutnya, inilah dasar kelangsungan hidup sebuah negara di tengah dunia yang penuh ancaman. Wawancara ini dibuka dengan momen yang jujur aja cukup dramatis. Ada pengakuan dari si pewawancara, dulu saya meremehkan Bapak, sekarang apa yang Bapak bilang itu kejadian. Ini menunjukkan kalau kekhawatiran strategis Presiden ini bukan hal baru. Ini sudah berakar dari pengamatannya terhadap sejarah dan realitas dunia sejak lama. Nah, pandangan beliau ini bukan tanpa dasar ya. Ini berakar pada sebuah teori klasik namanya perangkap Thucydides. Gampangnya gini, kalau ada kekuatan baru yang naik daun, biasanya bakal gesekan sama penguasa lama. Jadi dalam kacamata beliau, ini soal realisme politik yang keras. Kalau mau selamat, ya harus kuat. Karena kalau lemah, ya siap-siap saja jadi korban. Dan yang menarik, filosofinya itu bukan cuma soal, wah bakal ada perang, bukan. Tapi lebih ke, gimana caranya supaya perang itu nggak terjadi. Beliau mengutip pepatah Romawi kuno yang sangat terkenal, si vis pacem para bellum. Kalau kamu mau damai, ya kamu harus siap untuk perang. Persiapan itulah bentuk pencegahan terbaik. Oke, dari visi keamanan, sekarang kita geser. Gimana cara menerjemahkan ini ke kebijakan ekonomi? Nah, disinilah muncul istilah transformasi nasional. Sebuah pergeseran yang radikal. Dan tantangannya itu nyata, kelas menengah makin tipis, lulusan sarjana banyak yang nganggur. Pertanyaannya kan, kalau ini dibiarkan, bisa jadi bom waktu sosial kan? Inilah kegelisahan yang diangkat langsung dalam wawancara itu. Solusinya, kata beliau, ada 3 langkah besar. 1. Stop, jual bahan mentah gitu aja. 2. Kita olah sendiri di dalam negeri, lewat hilirisasi. Dan yang ketiga, bangun ekosistem industrinya. Contohnya seperti industri mobil listrik. Intinya apa? Biar nilai tambahnya itu dinikmati sama kita, bukan sama negara lain. Nah, angka ini nunjukin betapa besarnya masalah yang mau dihadapi. Coba bayangin, 145. Itu jumlah aturan cuma buat distribusi pupuk. Cuma pupuk loh. Ini yang disebut beliau sebagai tembok birokrasi yang harus dibongkar habis-habisan. Tapi, untuk bisa bongkar birokrasi dan melakukan transformasi besar, kan butuh data yang jujur dari lapangan. Nah, disinilah kita masuk ke tantangan berikutnya, yang sifatnya lebih ke budaya, gaya kepemimpinan. Presiden secara terbuka menyatakan perang terhadap apa yang ia sebut sebagai penghalang utama. Budaya ABS, atau asal Bapak senang, pasti udah sering dengar kan? Intinya, bawahan itu laporannya yang bagus-bagus aja, biar atasannya senang. Padahal di lapangan mungkin berantakan. Nah, menurut Presiden, budaya kayak gini bahaya banget karena bisa bikin pengambilan keputusan jadi salah total. Ada cerita menarik soal ini, kisah jembatan Nias. Dulu ada video anak-anak viral minta jembatan biar bisa sekolah dengan aman. Presiden lihat, langsung perintahkan bangun 77 jembatan di sana. Sekarang, anak-anak yang sama kirim video lagi, bilang makasih, dan sekarang minta program makan gratis. Ini contoh nyata bagaimana beliau mau dapat info langsung tanpa filter birokrasi. Intinya ada di kata-kata beliau sendiri. Kita harus punya budaya baru. Walaupun sakit, walaupun pahit, kita harus hadapi realitas. Ini soal menuntut kebenaran, sepahit apapun itu. Tapi disinilah kita masuk ke bagian yang paling krusial, yang paling sensitif. Di satu sisi ada visi besar, tapi di sisi lain ada tuduhan serius kalau ruang demokrasi kita makin sempit. Gimana menyelaraskan dua hal ini? Waktu wawancara, isu ini diangkat secara spesifik. Disebutkan nama-nama aktivis dan jurnalis yang jadi korban serangan, mulai dari Andri Yunus dari Kontras yang disiram air keras, sampai beberapa nama lain yang mengalami intimidasi. Ini jadi konteks pertanyaan yang sangat tajam untuk Presiden. Dan jawaban Presiden soal ini sangat tegas. Beliau bilang tidak akan ada impunitas. Bahkan kalau pelakunya aparat berseragam, katanya tidak akan dilindungi. Saya menjamin itu. Sebuah janji yang sangat kuat tentunya. Nah, di sini kita lihat ada dua sisi dari sikap beliau. Di satu sisi, ada jaminan perlindungan penuh buat siapapun yang mengkritik.
Tapi di sisi lain, ada juga peringatan soal operasi bendera palsu atau provokasi yang sengaja dibuat untuk menjelekkan pemerintah. Dua hal ini disampaikan bersamaan, menunjukkan kompleksitas pandangan beliau. Oke, dari isu dalam negeri yang panas, kita beralih ke panggung global. Kita akan lihat manuver diplomasi Indonesia yang sempat jadi sorotan dan ya cukup kontroversial. Pertanyaan besarnya kan ini, apa sih sebetulnya kalkulasi strategis Indonesia sampai mau gabung di Dewan Perdamaian untuk konflik Gaza? Apa untungnya buat kita? Biar gampang, kita bedah lewat tabel ini. Jadi Dewan Perdamaian atau BOP ini tujuannya adalah gencatan senjata. Tapi Indonesia pasang syarat yang ketat banget. Kita cuma mau ikut kalau disetujui penuh sama Dewan Keamanan PBB. Dan yang paling penting, Indonesia menegaskan tidak akan ikut aksi militer. Peran kita murni melindungi sipil. Dan statusnya sekarang ditangguhkan. Logika presiden di balik ini sebenarnya cukup pragmatis, kata beliau. Kalau kita di dalam mungkin kita bisa bantu. Kalau kita di luar pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ini soal mencoba punya pengaruh dari dalam, tapi dengan strategi keluar yang jelas kalau situasinya nggak menguntungkan. Dan di akhir wawancara, pembahasan bergeser dari strategi negara yang rumit ke sesuatu yang lebih personal, yaitu filosofi hidup yang jadi pegangan beliau. Beliau bilang begini, kalau Anda bisa bantu satu orang, bantu satu orang. Kalau tidak bisa bantu satu orang pun, jangan bikin susah orang lain. Sebuah prinsip yang sederhana, tapi dalam maknanya dan memberikan perspektif tentang motivasinya sebagai pemimpin. Jadi di satu sisi kita melihat ada visi besar soal kekuatan, soal transformasi ekonomi, dan jaminan kebebasan. Tapi di sisi lain, ada juga peringatan soal budaya ABS yang mengakar dan ancaman dari luar. Pertanyaannya, realitas yang mana yang pada akhirnya akan membentuk Indonesia ke depan? Ini yang jadi renungan kita bersama.